Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal? Ya saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu. Prediksi Rocky Gerung terbukti soal radical break. Prabowo bersih-bersih gerbong Jokowi. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025. Sejumlah nama yang dicopot dari kursi kabinet dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Misalnya, Sri Mulyani yang dicopot dari kursi Menteri Keuangan atau Menkyu. Ia adalah Menkyu yang dipercaya di era Jokowi. Kemudian ada Budi Gunawan, Menko Polkam yang dicopot ini dulu di era Jokowi adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Nama lainnya yang juga dikenal sebagai loyalis Jokowi adalah Budi Aris Setiadi yang dicopot dari Menteri Koperasi. Ia adalah relawan Jokowi yang sempat menjadi Menkominfo atau yang sekarang disebut Komdigi. Pengamat politik, Rocky Gerung, sempat mengungkapkan bakal terjadi radical break setelah 17 Agustus 2025. Istilah yang menurutnya lebih halus ketimbang reshuffle. Bahkan, menurutnya, kejadian politik itu pasti menggemparkan. Sebab dipicu dari suara-suara keresahan masyarakat dan mahasiswa. Meski tak diucapkan secara eksplisit soal bersih-bersih orang Jokowi, Rocky pun menilai peristiwa itu akan berjalan seperti demikian. Sementara Istana melalui Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Prasetyo Hadi membantah reshuffle kabinet kali ini merupakan upaya untuk bersih-bersih orang Jokowi. Prasetyo menegaskan tidak ada representasi perorangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Menurutnya, mereka yang terpilih menjadi menteri adalah putra-putri terbaik bangsa. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal? Ya saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Okay. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari polisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke.
Ini ada dua hal yang menarik. Nanti saya beri kesempatan ya. Mungkin Bung Andi atau Bung Pitra. Yang pertama, kalau abolisi dan amnesti tidak dilakukan, maka suara rakyat itu akan menghujat Pak Prabowo dan itu membahayakan Pak Prabowo. Sehingga abolisi dan amnesti dilakukan. Itu menurut Bung Rocky ya. Yang kedua, ini prediksi saya nggak tahu dari ilham dari mana nih. Pasca 17 Agustus akan ada radical break atau reshuffle dari pengaruh Pak Jokowi. Tentu ini pendapat dari Pak Bung Rocky Gerung. Radical break, oke. Pemberhentian tidak terhormat misalnya kan. Ajaib kan. Jadi karena itu saya bilang aja radical break. Ya logis pasti. Masa nggak ada break setelah abolisi? Dan breaknya pasti harus radikal. Kenapa? Ya abolisi sama amnesti itu ada suatu tindakan radikal. Kan nanti lu bilang gua nujum lagi dukun. Wah dia mau berkali-kali Rocky Gerung membuat prediksi karena dia dapat informasi. Enggak, itu secara logis pasti terjadi itu. Oke. Bung Andi, silakan. Karena you cekcok dengan istrimu bertahun-tahun, masa nggak ada perceraian? Tapi ini kan analisis Bung Rocky, bisa benar bisa salah. Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Artinya ya mungkin di dalam bulan Agustus ini ya kita ini berbaik-baik, baru saja abolisi ada, amnesti ada, persatuan Indonesia. Dan kita lihat sekarang juga kan tensi dari ini kan menurun ya. Iya. Perpolitikan juga menurun. Dan ini ya kita nikmati dulu lah hari kemerdekaan kita ini dengan baik. Kalau masalah nanti ada radical break ataupun juga ada reshuffle, itu adalah haknya presiden. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi itu ada keniscayaan, pasti ada. Ya kan? Karena itu haknya beliau untuk itu. Tapi intinya adalah apakah akan jadi bulan Agustus ini? Saya tidak yakin untuk itu. Oke. Baik. Aduh. Oke. Saya begini sih. Mau komentarin soal itu dulu? Saya mau komentari. Oke. Pasti setuju kalau Bung Bukan. Saya lihat begini. Sepertinya bulan Agustus ini memang Tuhan lagi mengasihi Indonesia. Karena kalau ini tidak diselesaikan oleh Prabowo dengan wisdom yang sangat tinggi. Saya ulangi lagi. Tidak ada dua pihak ini. Saya pikir saya nggak tahu Hasto. Kalau jelas Tom Lembong tidak minta sama sekali apapun. Malah sampai sekarang saking seriusnya bahwa ada proses hukum yang salah. Dilaporkan hakim itu. Kalau itu ada deal politik dan menganggap itu tidak akan melaporkan hakim. Tidak ada deal politik dalam ini. Jadi maksud saya begini. Saya ingin menyatakan. Sekarang setelah mengambil abolisi dan amnesti. Kira-kira Pak Prabowo itu mengumumkan. Jarakku sekarang dengan Megawati. Dengan Anies. Karena Anies disimbolkan dengan Tom Lembong. Dan Jokowi adalah sama. Kira-kira itu sinyal. Jadi aku sekarang menjadi pemimpin negeri ini dengan wisdomku. Tidak ada lagi apa yang terlalu dekat sama saya. Nah, itu menurut saya pengumumannya. Karena kenapa? Ini jelas koreksi terhadap proses yang terjadi. Jadi mengatakan apa yang disampaikan oleh Murok itu relevan. Relevan dan dia ingin menyelesaikan. Kan begini. Cobalah baca. Saya hatam itu namanya buku buku Paradoks Indonesia. Dan itu yang dia mau koreksi. Dan saya menyatakan kalau Pak Prabowo kalau memakai tema keberlanjutan, maka itu bertentangan semua dengan tema paradoks Indonesia. Itu salah, nggak bisa. Jadi dia harus menghentikan keberlanjutan itu dan memilih jalannya sendiri agar politik bisa dibenahi, ekonomi bisa dibenahi, bangsa ini bisa selamatkan. Dan saya pikir Prabowo sampai di titik itu sekarang. Aku harus menjadi diriku sendiri. Tidak boleh lagi didikte oleh siapapun dengan mistonku. Dan itulah dia menyatakan,
saya mengoreksi dan saya ingin bahwa ini peradilan jalan dengan baik, maka aku koreksi lewat abolisi dan amnesti yang sangat syarat dengan politik. Sangat syarat dengan politik. Karena dua-duanya memang syarat politik. Nah, jadi saya menyatakan setuju, tapi jangan menyatakan bahwa rekonsiliasi ini untuk rekonsiliasi ini Prabowo menunjukkan teman-temanku dalam politik sekarang aku Presiden Indonesia dan aku jalan dengan jalanku untuk mendengarkan suara.